Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Islam dan Budaya Lokal akan mempresentasikan makalah dengan tema konsep pluralisme dan pluralitas agama. Yang pertama, pluralisme agama. Pluralisme berasal dari kata plural yang artinya beberapa, jamak, atau berbagai hal atau kepribadian. Kemudian dalam Oxford Advanced Learned Dictionary, pluralisme diartikan sebagai keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok kultur dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, serta dan sebagainya. Toha mengartikan secara filosofi, pluralisme berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Kemudian, pluralisme merupakan aturan Tuhan sunatullah yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin dilawan dan diingkari. Pluralisme harus diamalkan dengan sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi peradaban di dalamnya. Dengan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa pluralisme agama adalah suatu konsepsi khas tentang pengakuan keberadaan, bahkan keberadaan untuk kalangan tertentu, agama-agama lain, dalam pandangan Islam yang menganjurkan manusia untuk bersikap dewasa dan positif dalam menghadapi keadaan tersebut. Menerima keanekaragaman, toleransi yang memberikan kebebasan dan kesempatan bagi setiap orang yang menjalani kehidupan menurut dengan keyakinan masing-masing. Pengertian pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama-sama antara agama yang berbeda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik ajaran agama masing-masing. Sedangkan pluralitas sendiri adalah realitas terhadap keanekaragaman yang ada. Yang pluralitas agama akan dijelaskan oleh Mbak Aina Hunaifa. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada pluralitas agama. Jadi sebelum kita mengaji lebih dalam apa itu pluralitas agama, kita harus mengetahui dulu arti dari pluralitas itu sendiri. Jadi pluralitas itu berasal dari bahasa Inggris yaitu plural yang artinya banyak atau majemuk. Sedangkan di dalam kamus ilmiah populer, pluralitas itu diartikan sebagai orang banyak atau bisa diartikan sebagai keragaman. Nah, jadi pluralitas itu berarti sejumlah kelompok atau masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, terdapat definisi lain yaitu menurut dari Dr. Muhammad Imaroh yang mengartikan bahwa pluralitas itu adalah yaitu suatu kemajemukan yang didasari oleh keutamaan dan kekhasan tertentu. Contohnya seperti pria dan wanita. Itu termasuk dalam bentuk pluralitas dari kesatuan dari jiwa manusia. Karena dari tiap-tiap orang atau keluarga itu memiliki keutamaan dan kekhasan tersendiri. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan agama itu artinya seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Agama itu diartikan sebagai suatu bentuk keyakinan atau kepercayaan yang ditujukan kepada Tuhan, serta mengkaji berbagai suatu amalan atau tindakan yang ditujukan kepada manusia itu sendiri. Nah, jadi di sini dapat diuraikan bahwa pluralitas agama yaitu suatu keragaman agama yang terkumpul dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, di sini seseorang dapat dikatakan untuk berpluralitas agama itu jika bisa berinteraksi positif di dalam lingkungan kemajemukan agama tersebut. Dengan kata lain, pluralitas dari agama itu setiap pemeluk dituntut untuk mengakui agama
dan semua perbedaan yang ada, serta saling menghormati satu sama lain. Seperti yang sudah tertera dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yang menyatakan bahwa semua keagamaan yang meliputi suku, bangsa, ras, dan bahasa serta warna kulit itu. Dan itulah yang dinamakan pluralitas agama. Jadi seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu. Yang selanjutnya, C. Konsep pluralisme dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain itu mutlak untuk dijalankan. Namun, menganggap bahwa semua ajaran agama itu sama tidak diperkenankan. Pluralisme didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua ajaran agama itu sama. Dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan ajaran agama yang lain adalah salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Mengenai paham ini, MUI mengeluarkan fatwanya pada Munas ke-7 tahun 2005 yang dengan secara tegas mengatakan bahwa pluralisme ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Argumentasi MUI melarang paham ini adalah Quran Surat Ali Imran ayat 85 yang artinya barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Solusi Islam terhadap paham pluralisme ini adalah dengan mengakui adanya perbedaan dan identitas masing-masing agama. Lakum dinukum waliyadin. Yang selanjutnya yaitu D. Konsep pluralitas dalam pandangan Islam. Pluralitas merupakan suatu keniscayaan dan sunatullah. Bahkan pluralitas dapat dikatakan sebagai sebuah fakta sejarah yang tak terbantahkan, karena Tuhan menciptakan bumi dan alam tidak hanya dihuni oleh satu jenis makhluk hidup, tetapi diami atau dihuni oleh berbagai makhluk hidup dan spesies yang berbeda. Kenyataan tersebut disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma dara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanuh, inna fi dzalika laayatun liqaumin yatadakkarun. Dan artinya yaitu, dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di muka bumi ini dengan berlain-lain macamnya. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran tersebut. Al-Quran Surat An-Naml ayat 13. Melalui fatwa MUI ini maka dengan tegas menyatakan bahwa umat Islam harus memiliki bahwa agamanya lah yang paling benar. Hanya Islamlah yang paling benar. Hanya Islamlah yang akan membawa penganutnya kepada jalan keselamatan. Hanya Islam yang merindai Allah Subhanahu wa taala yang dengan menjadi jaminan seorang masuk surga. Dan perlu dicatat, sifat eksklusif umat Islam ini terdapat orang kafir adalah hanya dalam hal yang bersifat akidah dan ibadah, dan tidak berlaku dalam urusan muamalah dan masalah-masalah sosial yang lainnya. Karena fatwa MUI tetap menganjurkan umat Islam bersifat inklusif
dalam arti untuk masalah sosial yang terkait akidah dan ibadah. Umat Islam dianjurkan tetap melakukan pergaulan sosial dengan agama lain, tidak bertentangan dengan agama yang lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, pluralisme agama menjadi dasar sejarah bagi terciptanya semangat dan dinamika dalam agama-agama untuk mampu menjawab isu-isu kontemporer. Nah, prioritas mengacu kepada adanya kebersamaan dan keutuhannya. Dengan demikian, kita tidak lagi dapat membatasi diri kita pada pembicaraan tentang pluralitas itu sendiri. Ya, pengertian tersebut saling ketergantungan telah mengukuhkan suatu paradigma tentang kesatuan dalam bentuk baru. Lantas, agama membawa dampak yang luas, pemenuhan kebutuhan fisik, ekonomi, politik, dan agama. Dengan memahami arti pluralisme agama dengan positif, maka akan tercapainya kerukunan antar umat beragama dan masyarakat. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang tidak berkenan atau ada kesalahan, mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.